Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil pemaparan penelitian kami untuk mengampu salah satu mata kuliah prodi Sistem Informasi, yaitu mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan tema penelitian yang berjudul pengaruh screen time terhadap tingkat stres mahasiswa. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raza Masari Miftah dari kelas 2A Sistem Informasi dengan angkatan 2024 dengan NPM 24 1063 12 50073. Dan mungkin rekan saya akan memperkenalkan diri. Untuk rekan saya dipersilakan. Nah, perkenalkan, nama saya Fikri Adam Pamungkas, kelas 2A, Prodi Sistem Informasi angkatan tahun 2024 dengan NPM 24106312500078. Oke, terima kasih untuk Fikri Adam Pamungkas. Kita back to the topic ya teman-teman. Mungkin di sini saya akan menjelaskan ya alasan secara singkat kenapa kami memilih judul ini, yaitu karena kami melihat banyak mahasiswa sekarang yang screen time itu sangat tinggi teman-teman, entah itu buat kuliah, buat hiburan, atau scroll media sosial. Nah, karena stres juga jadi hal yang sering dirasain mahasiswa, oleh karena itu kami jadi penasaran nih, apakah dua hal ini ada hubungannya teman-teman. Makanya kami coba teliti lebih lanjut lewat data, dan mungkin kita juga bisa langsung masuk ke materi ya teman-teman. Oke, untuk tadi kan sudah dijelaskan ya teman-teman ya, secara singkat kenapa kami memilih judul ini. Dan mungkin saya sekarang akan membacakan alasan secara deskriptifnya nih teman-teman. Jadi alasan kami memilih judul ini itu karena mahasiswa saat ini sangat dekat dengan perangkat screen time yang perangkat digital, yang dimana screen time berlebihan dikhawatirkan berkaitan dengan tingkat stres yang dirasakan. Dan penelitian ini juga dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan antara screen time dan tingkat stres, tanpa menyimpulkan nih bahwa screen time itu menjadi penyebab langsung dari si stres ini. Nah, penelitian kami ini adalah penelitian korelasi ya teman-teman. Jadi penelitian kami ini tidak menyimpulkan bahwasanya screen time itu menjadi penyebab langsung dari stres ya. Jadi tidak menyimpulkan sebab akibat ya teman-teman. Oke, dan mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fikri Adam Pamungkas. Fikri Adam Pamungkas, silakan. Kemudian kita lanjut ke tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara durasi screen time dengan tingkat stres pada mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap dampak penggunaan perangkat digital yang berlebihan, khususnya dalam kaitannya dengan kesehatan mental, sehingga mendorong pengelolaan screen time yang lebih bijak dan seimbang. Next. Identifikasi masalah. Kita melakukan dua identifikasi masalah. Yang pertama, mahasiswa semakin banyak menghabiskan waktu di depan layar digital, dan yang kedua, tingkat stres di kalangan mahasiswa juga semakin sering ditemukan. Next, kita ada 3 metode penelitian. Yang pertama, teknik sampling, pendekatan kuantitatif korelasional, teknik sampling, dan kita mendapatkan jumlah responden sebesar 79 orang. Kemudian yang kedua ada instrumen pengumpulan data. Kita mengumpulkan data melalui kuesioner Google Form dengan variabel X screen time dalam jam per hari dan variabel Y tingkat stres diukur menggunakan 5 pernyataan skala dan data ini dikumpulkan secara daring. Yang ketiga ada teknik analisis data.
Yang pertama analisis deskriptif, kemudian kita masuk ke uji probabilitas, dan yang terakhir ke uji korelasi. Nextnya kan objek dan responden. Objek penelitian kita mahasiswa Sistem Informasi Unsika angkatan 2024 dengan jumlah responden 79 orang. Oke, terima kasih untuk Ika dan Pamungkas. Selanjutnya mungkin saya akan melanjutkan. Sekarang kita akan masuk ke penjelasan apa itu hipotesis korelasi ya teman-teman. Jadi hipotesis ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian kami, yaitu di sini ada H0 dan H1, yang dimana H0 itu tidak ada hubungan signifikan antara durasi screen time dan juga tingkat stres. Dan untuk H1 yaitu ada hubungan signifikan nih antara durasi screen time dan juga tingkat stres yang dirasakan. Oke, kita masuk ke analisis deskriptif ya teman-teman. Jadi tujuan kami melakukan analisis deskriptif ini untuk memahami pola screen time responden teman-teman, dan juga aktivitas yang mereka lakukan. Mungkin kita bisa langsung saja ke pembahasan. Pembahasan yang pertama itu ada kita mengkonversi nilai screen time jadi nilai numerik. Ya, jadi dalam penelitian ini, dalam kuesioner durasi screen time mahasiswa itu dikumpulkan dalam bentuk kategori waktu seperti kurang dari 3 jam, 4 sampai 6 jam, 7 sampai 9 jam, 10 sampai 12 jam, dan lebih dari 12 jam. Dan untuk tabel konversi di sini ada dua. Di sini ada kategori screen time dan juga nilai angka. Untuk kategori screen time kurang dari 3 jam itu nilai konversi numeriknya itu ada 2, di angka 2. Dan untuk 4 sampai 6 jam itu 5, 7 sampai 9 jam 9, 8. Dan untuk 10 sampai 12 jam itu 11, dan lebih dari 12 jam itu 13 teman-teman. Tujuan kami mengkonversi nilai numerik ini yaitu untuk membuat data kategori ini bisa diproses dalam bentuk angka sehingga dapat digunakan untuk analisis deskriptif dan juga korelasi secara kuantitatif teman-teman. Oke, lanjut ke skala pengukuran tingkat stres ya teman-teman. Jadi kami menggunakan skala pengukuran menggunakan skala Likert ya teman-teman. Jadi pengukuran ini juga dilakukan melalui 5 pernyataan teman-teman. Dan untuk skor setiap pernyataan ini berkisar antara 1, di mana itu sangat tidak sesuai, sampai 5, di mana itu sangat sesuai. Dan untuk contoh pernyataan di sini ada, saya sering merasa stres akhir-akhir ini, dan juga bisa dilihat bawahnya itu seperti ini teman-teman. Di sebelah kanan ini ada interpretasi skor dari stresnya itu, yang dimana itu ada rentang skor dan juga kategori tingkat stres. Untuk rentang skor 5 sampai 9 itu kami mendapatkan kategori sangat rendah. Untuk 10 sampai 14 itu rendah, 15 sampai 19 itu sedang, 20 sampai 22 itu tinggi, dan 23 sampai 25 itu sangat tinggi. Dan karena kami melakukan 5 pernyataan, di sini kami mendapatkan skor minimum itu 5 dan skor maksimum yang mendapatkan itu 25 teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya Ika dan Pamungkas. Untuk Ika dan Pamungkas, persilakan. Selanjutnya kita masuk ke distribusi screen time. Teman-teman bisa lihat diagram batang di samping ini. Keterangannya, durasi paling umum adalah 8 jam dengan 33 dari 79 responden, yaitu sekitar 41,8%. Menghabiskan waktu sebanyak ini per hari dalam menatap layar. Hal ini mencerminkan bahwa screen time tinggi adalah hal yang sangat umum di kalangan mahasiswa sistem informasi. Mayoritas responden memiliki screen time
yang masuk dalam kategori sedang hingga tinggi sangat tinggi, yang secara umum bisa mempengaruhi kesehatan mental dan fisik jika tidak diimbangi dengan aktivitas lain. Next. Aktivitas utama dalam screen time. Di sini ada diagram pie chart-nya. Diagram di samping ini menunjukkan total jumlah aktivitas yang dipilih oleh responden selama melakukan screen time. Setiap responden diperbolehkan memilih lebih dari satu aktivitas sehingga jumlah total melebihi jumlah total responden. Persentase ditampilkan berdasarkan jumlah total jawaban, bukan jumlah responden. Next. Selanjutnya kita ke distribusi skor stres. Ini ada diagram batangnya. Diagram batang paling tinggi itu terlihat pada skor 18 hingga 19, yang artinya mayoritas responden mengalami stres sedang hingga sangat tinggi. Sangat sedikit yang mendapat skor di bawah 10, menandakan hanya sedikit dari responden yang bisa dikategorikan bebas atau rendah stres. Ini bisa mengindikasikan bahwa screen time yang tinggi, seperti yang terlihat pada diagram, berkorelasi sangat positif dengan tingkat stres. Hal ini juga dapat disimpulkan cenderung bahwa semakin tinggi screen time, semakin tinggi pula skor stres responden. Ini bisa menjadi perhatian dalam upaya manajemen waktu penggunaan perangkat digital. Next, kita akan menghitung MEAN. Menghitung MEAN itu menggunakan rumus jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya data. Yang pertama, rata-rata screen time mahasiswa. Kita menemukan jumlah keseluruhan datanya yaitu 664 dibagi banyaknya data 79 yang menghasilkan 8,15. Kemudian kita menghitung MEAN dari rata-rata skor stres mahasiswa. Jumlah keseluruhan data yang didapat dari skor stres mahasiswa ini adalah 1260 dibagi dengan banyaknya data 79 yang menghasilkan 15,96. Selanjutnya, kita akan menghitung median. Median ganjil ini memiliki rumus X N plus 1 dibagi 2. Kenapa kita memilih median ganjil dengan rumus ini? Karena N yang kita punya itu jumlah respondennya 79. Jadi N plus 1, N hitungan 79 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 40. 40 dari data screen time mahasiswa ini kita menemukan nilai 8. Kemudian rata-rata skor stres mahasiswa. Caranya sama dan nilai 40 yang kita dapatkan dalam data rata-rata skor stres mahasiswa ini kita menemukan data 17. Oke, terima kasih untuk Vika dan Pamungkas. Sekarang saya akan melanjutkan. Jadi setelah melakukan, tadi kan sudah melakukan analisis deskriptif teman-teman. Jadi langkah selanjutnya adalah melakukan uji normalitas. Jadi uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui nih apakah data yang digunakan khususnya variabel screen time dan tingkat stres ini berdistribusi normal atau tidak. Dan hasil uji normalitas ini juga akan menentukan jenis hipotesis yang tepat untuk digunakan pada tahap selanjutnya, yaitu pada tahap relasi teman-teman. Mungkin kita bisa langsung saja ke pembahasannya teman-teman. Oke, sebelumnya bisa dilihat di gambar di sini kan ada dua jenis uji normalitas, ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Jadi untuk penelitian kami ini, kami menghitung uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov karena responden atau data yang kita dapatkan itu kan 79 ya, yang dimana itu di atas dari 50 teman-teman. Yang dimana kalau misalnya di atas dari 50 maka umumnya menggunakan Kolmogorov-Smirnov teman-teman. Dan di sebelah kanan ini ada simple note yang dimana itu jika p-value lebih dari 0,05 yang artinya data tersebut terdistribusi normal, dan jika p-value-nya itu kurang dari sama dengan 0,05 yang artinya data tersebut tidak terdistribusi normal teman-teman.
Oke, bisa dilihat di sini, di seberapa lama kamu melakukan screen time. Untuk statistiknya itu mendapatkan 0,211, dan untuk derajat bebasnya itu 79, dan signifikasinya itu 0,01, lebih dari 0,01 teman-teman. Dan untuk tingkat stres yang kamu rasakan itu statistiknya itu ada 0, yaitu yang kami dapatkan itu 0,139, dan untuk derajat bebasnya itu sama dengan yang variable X, dan statistiknya itu juga sama ya. Jadi nilai signifikasi lebih dari 0,01 ini dari dua variabel ini nilai lebih kecil dari 0,05, yang berarti data variabel seberapa lama kamu melakukan screen time dan tingkat stres yang kamu rasakan ini, data tersebut tidak berdistribusi normal, teman-teman. Jadi secara keseluruhan ini dapat disimpulkan nih bahwa data tidak terdistribusi normal, karena di sini kan data 0,01 ini lebih kecil daripada 0,05, seperti simponotan sini, teman-teman. Lanjut mungkin ke teknik analisis data yang terakhir, yaitu uji korelasi ya, teman-teman. Yang dimana tujuan kami melakukan uji korelasi untuk mengetahui nih apakah terdapat hubungan antara screen time dan tingkat stres mahasiswa, serta melihat arah dan kekuatan hubungan tersebut. Uji korelasi juga secara umum terbagi menjadi dua, teman-teman, yaitu korelasi parametrik, korelasi Pearson, dan korelasi non-parametrik atau Spearman. Jadi korelasi Pearson ini digunakan jika data tersebut berdistribusi normal, teman-teman. Sedangkan korelasi Spearman digunakan jika data tersebut tidak berdistribusi normal, teman-teman. Karena pada penelitian ini data yang kami dapatkan itu tidak berdistribusi normal, kami menggunakan uji korelasi Spearman, teman-teman, di mana kami menghitung menggunakan SPSS ya, teman-teman. Dan untuk dari hasil dari uji korelasi, dari seberapa lama kamu melakukan screen time dan tingkat stres yang kamu rasakan, kami mendapatkan atau Spearman itu 0,325 nih, teman-teman, dengan P lebih dari 0,05, yang dimana itu juga bisa diinterpretasikan semakin lama seseorang melakukan screen time, maka semakin tinggi juga nih tingkat stres yang dirasakan oleh mereka. Dan untuk hasil uji yang kami dapatkan itu H0 ditolak nih, teman-teman, karena yang tadi P value-nya itu lebih dari 0,05. P value-nya itu kan 0,325 ya, teman-teman. Nah, H0 ditolak, maka terdapat hubungan signifikan nih antara lama screen time dan tingkat stres yang berkorelasi positif, teman-teman. Jadi H0 ditolak itu sama aja kayak H1 ya, teman-teman. Oke, tanpa sadar kita sudah masuk ke page terakhir, teman-teman. Di sini yaitu page kesimpulan nih. Jadi mungkin kesimpulan dari pemaparan kali ini akan dijelaskan nih oleh teman saya, yaitu Vika dan Pak Mukas. Untuk Vika dan Pak Mukas, dipersilakan. Nah, kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara durasi screen time dengan tingkat stres mahasiswa. Mayoritas responden memiliki screen time yang tergolong sedang hingga sangat tinggi, dengan rata-rata mencapai 8,15 jam. Di sisi lain, rata-rata skor stres mahasiswa juga cukup tinggi, yakni 15,96, yang termasuk dalam kategori stres sedang hingga tinggi. Hasil uji korelasi yang kita dapatkan menunjukkan nilai R sama dengan 0,325 dengan P kurang dari 0,05, yang menandakan bahwa semakin tinggi durasi screen time, maka semakin tinggi pula tingkat stres yang dirasakan oleh mahasiswa. Namun,
Karena desain penelitian bersifat korelasional, hubungan ini tidak dapat diartikan sebagai hubungan sebab akibat secara langsung. Dengan demikian, screen time yang tinggi cenderung berkorelasi dengan peningkatan tingkat stres. Dan temuan ini dapat menjadi perhatian penting dalam mendorong mahasiswa untuk mengelola waktu penggunaan perangkat digital secara lebih bijak demi menjaga kesehatan mental. Oke, terima kasih untuk Vika dan Pamungkas. Dan mungkin di sini saya akan sedikit menambahkan ya teman-teman. Kan tadi di awal sudah dijelaskan ya teman-teman. Kami melakukan penelitian ini bersifat rasional. Jadi kami meneliti penelitian ini dengan menyimpulkan tidak ada hubungan sebab akibat secara langsung ya teman-teman. Dan mungkin segitu saja hasil pemaparan penelitian kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Stay safe untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.